Anda menyaksikan Kompas Bisnis, kali ini bersama saya Asri Gunawan. Saudara, sejak tahun 2017, transparansi keuangan negara yang ada di APBN selalu bisa dipantau oleh publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Wakil Menteri Keuangan dan pejabat Direktur Jenderal alias Dirjen selalu hadir dalam paparan APBN kita. Transparansi APBN mendapat apresiasi karena jurnalis bebas bertanya atau meminta klarifikasi segala hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Tidak sekalipun paparan APBN tertunda. Yang terjadi saat ini, paparan atau laporan kinerja APBN tiba-tiba menghilang. Kita ke data selanjutnya, saudara. Setidaknya sudah 2 kali Menteri Keuangan Sri Mulyani menghilang. Sesuai jadwal, transparansi APBN dilakukan setiap bulan di pekan kedua atau pekan ketiga. Bukan tahun ini saja Menkyu menghilang. Pertama terjadi di bulan September 2024 atau APBN September 2024 yang baru diumumkan di bulan November. Ini adalah masa-masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Kemudian tahun 2025, setelah banyak manuver anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menghilang. APBN Januari sampai pekan kedua Maret belum juga memberikan paparan. Lalu apa penjelasan Kemenkyu? Kita ke data selanjutnya. Dari paparan ini, saudara, menyebutkan mengingat padatnya agenda pimpinan, direncanakan konferensi pers APBN kita akan digabung bulan depan. Nah, demikian jawaban staf Kementerian Keuangan di grup WhatsApp jurnalis. Karena agenda pemimpin yang sangat padat, maka transparansi untuk APBN ini ditunda. Kemudian saat ditanya soal kapan ya Bu konferensi? Kalau kita sudah selesaikan seluruh adjustment, kita akan segera memberikan penjelasan. itu tadi jawaban Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditanya soal pengumuman kinerja APBN kita periode Januari 2025 yang tak kunjung rilis. Nah, saudara, di tanggal 15 Februari 2025 saat perayaan HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan manuver APBN. Total ada 750 triliun anggaran yang akan direalokasikan dari APBN. Putaran pertama adalah penghematan dari pos bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN senilai 300 triliun rupiah. BABUN merupakan anggaran yang langsung dikelola oleh Menteri Keuangan dan tidak berada di bawah pos anggaran kementerian dan lembaga atau KL tertentu. Potongan tahap kedua berasal dari kementerian lembaga di luar Kementerian Keuangan dengan nilai 250 triliun rupiah. Semula, potong anggaran ini direncanakan 306 triliun rupiah, kemudian bertambah jadi 308 triliun. Tetapi 58 triliun rupiah dikembalikan. Jadilah potongan tahap 2 bersih ini menjadi 250 triliun rupiah. Kemudian ketiga, penghematan anggaran berasal dari dividen BUMN. Dividen BUMN ini ditargetkan 300 triliun rupiah, tapi 100 triliun dikembalikan ke BUMN untuk modal. Jadi dividen bersih yang disetor ke Presiden ini hanya 200 triliun rupiah. Nah, dari pos inilah terkumpul 750 triliun. Lalu untuk apa manuver APBN 2025? Kita ke data berikut. Yang ini, saudara, kami pakai kurs dolar Amerika Serikat sesuai dengan pidato Presiden. Dari total hasil realokasi anggaran sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat, 24 miliar dolar atau hampir 400 triliun rupiah akan membiayai program makan bergizi gratis. Sedangkan 20 miliar dolar sisanya baru menjadi modal Danantara. Danantara boleh menambah modal dari sumber manapun, asalkan sah sesuai aturan. Dan bulan lalu, saudara, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan manuver APBN. Ada potong anggaran di kementerian dan lembaga dan disebut penghematan. Kita dengarkan pernyataan Presiden saat itu. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, penghematan. Iya, penghematan yang kita lakukan
Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ulasan mengenai APBN kita yang 2 kali menghilang. Apa dampaknya terhadap reputasi pemerintah di mata investor? Kami akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Kinerja APBN kita periode Januari 2025 tak kunjung rilis. Transparansi keuangan negara dipertanyakan. Apa dampaknya bagi kepercayaan investor dan iklim investasi? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Mas Bima, ini 2 kali kinerja APBN kita nihil dilaporkan ke publik secara tepat waktu. Agenda pemimpin padat, gitu katanya, kalau kata Kemenkyu. Nah, apakah artinya transparansi ini bukan jadi prioritas? Ya, seharusnya kan transparansi menjadi hal yang sangat penting ya. Karena apa? Di dalam APBN kita, itu masyarakat, publik, investor bisa membaca bagaimana kondisi penerimaan perpajakan. Untuk apa? Untuk bisa melihat misalnya implikasinya terhadap defisit anggaran, implikasinya terhadap kemampuan APBN dalam menciptakan lapangan kerja, kemudian juga bisa terkait dengan berapa sih imbal hasil utang kalau situasinya misalnya rasio pajaknya rendah. Itu baru dari sisi perpajakan. Belum bicara soal dari sisi belanja. Ini efisiensi belanja kan yang jadi pertanyaan. Efisiensi belanja jadi pertanyaan. Kemudian di 100 hari Prabowo Subianto sebagai presiden juga ada manuver anggaran 750 triliun rupiah yang dipotong, kemudian ini dialokasikan atau direalokasi ke program prioritas makan bergizi gratis dan juga untuk modal BPI dan Antara. Nah, pengangkatan CPNS juga diundur nih, yang tadi juga dibahas di Sapa Indonesia Pagi, Mas Bima. Apakah berangkas uang negara kita ini seret atau gimana? Iya tentunya, kenapa APBN kita tidak dirilis, ini indikasi jelas terjadi dinamika perubahan soal potong-memotong anggaran, termasuk juga belanja pegawai yang berakibat ke CPNS ini. Jadi apakah negara sekarang kasnya ya, ini kan kita bicara cash, itu sedang kemudian mepet, sedang kering, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena ini hal yang aneh kalau efisiensi sampai misalnya CPNS sudah dibuka 250 formasi gitu ya di pusat dan daerah, tiba-tiba pengangkatannya ditunda, dan itu kan kerugian dari sisi ekonominya besar sekali tuh, 11 triliun lebih tuh kalau kita hitung. Artinya apa? Artinya memang banyak yang tidak dipersiapkan di awal, perubahan terjadi tiba-tiba, yang mungkin dari sisi belanja karena dinamikanya masih berjalan, APBN kitanya jadi nggak dilaporkan begitu. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan Kortex atau ada hubungannya dengan realisasi pajak yang meleset mungkin, Mas Bima? Ya ada kaitannya. Sekarang Cortex yang biasanya Januari bisa dapat 60 juta faktur, belum termasuk bukti potongan PPh 21, sekarang cuma dapat 20 juta faktur. Kan artinya sepanjang Januari saja bisa dilihat ya bahwa penerimaan negara terganggu karena adanya Cortex. Ini sangat signifikan Cortex. Jadi pengusaha UMKM, pengusaha korporasi misalnya itu sulit sekali tuh melakukan submissions dari faktur. Jadi ada pengaruh sistem yang nggak siap, efeknya justru ke penerimaan pajaknya jatuh. Nah, kemudian ini kan kalau di periode tahun 2025 yang harusnya Januari katanya nanti dirapel begitu, disatukan di bulan Maret. Tadi juga disebutkan ada banyak dinamika yang terjadi. Apakah memang ini salah satu dampak atau faktor yang menyebabkannya juga karena kinerja kementerian lembaga lainnya begitu, Mas Bima?
Iya, sekarang efisiensi anggaran ini Hmm. imbasnya signifikan, sangat signifikan. Kenapa? Karena di pemerintah daerah kan APBD juga terdampak karena Hmm. transfer daerahnya ikut dipangkas, dana desanya kemudian juga digeser. Imbasnya apa? Imbasnya penyesuaian ini dari mulai Kementerian Keuangan sampai ke pemerintah daerah, sub yang paling kecil, itu Hmm. berubah semua rencana anggarannya yang sebelumnya Hmm. mungkin sudah ditetapkan. Hmm. Jadi ini yang membuat kenapa APBN kitanya itu harus dilakukan penyesuaian yang luar biasa. Tapi Hmm. kalau di rapel, ini efeknya apa? Efeknya kan investor butuh kejelasan. Hmm. Dan alasannya kan nggak memuaskan dari sisi Kementerian Keuangan kenapa APBN kita tidak dirilis. Hmm. Sementara ini nih momen krusial nih, harusnya segera aja rilis apapun yang terjadi dengan kondisi APBN, Hmm. investor justru tidak berspekulasi. Karena kalau Hmm. semakin berspekulasi, khawatir rupiah kita, Hmm. IHSG, ini yang akan menjadi collateral damage dari kurangnya transparansi soal kondisi APBN. Ya itu dampak-dampaknya dari kurangnya transparansi APBN. Tapi kalau dampaknya ke reputasi pemerintah seperti apa? Apalagi kan laporan ini atau paparan APBN kita ini menjadi indikator kinerja fiskal pertama di era Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini pentingnya adalah dari APBN yang menjadi transparan di awal tahun, setidaknya ada gambaran dari segi pemerintah misalnya, oh ini yang harus warning ke depan, program-program prioritas ini mungkin akan didorong, yang ini akan ditunda dulu, Hmm. penerimaan pajak yang lagi kurang begitu bagus, solusinya adalah A, B, C, D, misalnya ada Hmm. pajak-pajak yang lebih menyasar pada kepatuhan, Hmm. ada pajak misalnya kenaikan royalti dari Minerba, itu kan yang bisa dibaca kalau tahu. Nah ini Hmm. masalahnya kan baseline-nya tidak dipublikasikan. Hmm. Padahal sebenarnya bukan untuk kemudian mengkritik ya, Hmm. misalnya, oh APBN-nya kurang bagus. Enggak, tapi mencari solusi bersama, ini APBN ke depan penyelamatannya seperti apa. Hmm. Satu lagi adalah bank. Bank ini juga perlu tahu soal situasi APBN. Oke. Karena bank itu khawatir sekarang likuiditas itu tarik-menarik antara pemerintah berutang dengan surat berharga negara dan menyedot deposito dari perbankan karena perang suku bunga. Ini juga berpengaruh nanti ke pertumbuhan kredit kinerja bank. Tapi kalau ditarik dari jauh begitu ya, Mas Bima, terlepas katakanlah mungkin keadaan keuangan negara kita yang tidak baik-baik saja, laporan APBN yang tidak baik-baik saja, banyak ketidakpastian dan lain sebagainya, banyak perubahan begitu. Nah, apakah lebih baik untuk menunda dan kemudian merapel begitu sampai akhirnya dirasa siap untuk dipublikasikan, atau ya seharusnya sesuai sesuai tenggat waktu saja untuk kemudian melakukan paparan sebagai transparansi. Nah, ini mana yang lebih baik untuk negara sendiri? Yang lebih baik adalah transparansi berkaitan dengan konsistensi. Hmm. Jadi artinya kalau sudah komit bahwa APBN kita press conference-nya dilakukan secara rutin, terbuka kepada publik, semua bisa membaca, bisa memberikan masukan. Kemudian jadwalnya berubah. Ini Hmm. ini nggak bagus ya dari sisi transparansinya. Mhm. Karena banyak spekulasi yang beredar nih selama di rapel itu. Ini apa yang terjadi dengan APBN? Saya pikir kejujuran penting hari ini. Hmm. Bagaimana bisa setransparan mungkin, sebening mungkin untuk Hmm. bisa dilihat seperti gelas kaca begitu isinya apa. Sehingga investor pun juga yakin, oke, pemerintah mengarah pada kebijakan yang benar, tapi memang ada tekanan eksternal, ada penyesuaian di awal. Tapi Hmm. kalau dilakukan rapel, ditunda, Hmm. melakukan transparansinya, ini justru menimbulkan preseden yang kurang begitu bagus, karena Hmm. akan menebak, oh berarti Danantara modal awalnya besar banget nih dari Hmm. APBN, belanja negara berapa sih yang diefisienkan, Hmm. karena itu yang sebenarnya sedang ditunggu, Hmm. dan semakin tidak transparan, ya ini akan berpengaruh bukan hanya di portfolio investasi, tapi juga investasi langsung ya. Hmm. FDI itu akan berpengaruh untuk wait and see dulu. Ya penegasan Mas Bima, artinya memang paparan atau ya penyampaian soal APBN kita oleh Kementerian Keuangan ini harus tepat waktu, dan ini bersangkutan dengan reputasi pemerintah. Tadi disebutkan oleh Mas Bima juga utamakan kejujuran, transparansi ini untuk kepercayaan publik, dan juga yang terpenting ini artinya juga dampak besar terhadap kepercayaan investor begitu ya? Ya, ya. Sebelumnya kita juga menyampaikan protes gitu ya atau kritik lah bahwa sebelumnya itu tebal sekali tuh laporan soal kinerja utang pemerintah. Tapi Hmm. kemudian semakin lama semakin susut,
apalagi cuman dipasang di website yang seala kadarnya dan dijadikan satu dengan APBN kita. Nah, sekarang kinerja utang yang digabung dalam APBN kita, pembiayaan pemerintah, itu ditunda juga, begitu kan, dirapel tadi rencananya. Jadi makin lama makin menyusut, dan ini sebenarnya bukan hal yang baik ya dalam mengelola keuangan negara. Satu pertanyaan lagi Mas Bima, kalau APBN kita aja hilang, kemudian apa sih yang bisa jadi tolak ukur transparansi dari anggaran pemerintah ini? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena APBN yang disusun dengan APBN yang sedang berjalan realisasinya ini dua hal yang berbeda. Ya. Yang kita tahu hampir sebagian besar asumsi dari APBN itu meleset biasanya karena ada banyak dinamika. Nah, jadi apa yang bisa dipegang? Yang bisa dipegang apa kalau mau lihat kinerja APBN? Salah satunya adalah imbal hasil dari surat utang. Kemudian ada CDS, itu terkait dengan resiko surat utang pemerintah gitu, credit default swap. Jadi kalau CDS-nya naik, imbal hasil pemerintah surat utangnya naik, berarti ada resiko. Kemudian yang bisa dibaca juga dari sisi outlook yang dikeluarkan dari peringkat surat utang. Itu yang hanya bisa dibaca, tapi kan kita ingin melihat detail peranggarannya. Nah, ini missing kalau APBN kita tidak dipublikasikan. Ya kita sambil menunggu kapan terbitnya APBN kita atau pemaparan dari Kementerian Keuangan, ya kita juga berharap pemerintah ini bisa lebih bisa lebih cepat begitu dalam melakukan penyusunan untuk laporan ini, karena tadi ya seperti disebutkan oleh Mas Bima, transparansi menjadi dan kejujuran begitu ya jadi kunci reputasi pemerintah, tidak hanya untuk publik, tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga ini berdampak besar terhadap iklim investasi. Terima kasih Mas Bima Yudhistira telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Ya, terima kasih.